Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro bertumbuh di dalam iman. Sekolah Minggu GKI Bintaro siap melayani Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Anak-anak GKI Bintaro. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin kalian semua baik-baik dan sehat-sehat. Adik-adik tadi pagi sudah pada mandi belum? Sudah pada makan belum? Apa? Sudah? Wah, senang sekali kakak mendengarnya. Adik-adik sudah mandi, sudah makan, berarti adik-adik siap untuk mengikuti kebaktian hari ini. Kita akan mulai ya adik-adik ya. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu yang pertama sebagai lagu awal kebaktian kita hari ini. Yuk adik-adik, semua bangkit berdiri ya, pakai gerak ya. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kebaktian kita lanjutkan, sebelum kita memuji Tuhan kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu ya. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk kebaktian kita hari ini. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dari kebaktian ini. Tolong kami Tuhan agar bisa berbakti dengan sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan dengan baik, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Ya, kita akan menyanyikan lagu yang berikutnya. Ya, Kak Elis masih minta adik-adik berdiri supaya kita bisa menggerakkan badan kita supaya sehat ya. Kita akan nyanyikan lagu kita yang kedua, Happy Yaya. Oke, semua berdiri, kita akan mulai ya. Ayo adik-adik, semua bernyanyi ya, pakai gerak ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
Adik-adik, sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum pembacaan firman Tuhan dan sebelum doa, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Lagunya masih baru, tapi jangan khawatir. Nanti ada teks lagu yang akan membantu adik-adik untuk mengikuti lagu tersebut ya. Oke adik-adik, siap? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng, pelan-pelan. Kita ikuti lagu tersebut ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, kita udah capek ya dari tadi bergerak terus. Sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum cerita dimulai, yuk kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, supaya adik-adik bisa mendengar dengan baik, bisa mengerti pesan yang Tuhan sampaikan buat adik-adik pada hari ini. Untuk doa firman, Kak Elis akan dibantu oleh Kiel, ya. Mari Kiel. Mari mulai untuk pimpin doa. Silakan Kiel. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elis. Berkatilah firman ini Tuhan, supaya dapat bertumbuh di hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kiel sudah bantu Kak Elis untuk pimpin doa firman pada hari ini. Adik-adik, khususnya adik-adik yang kelas tanggung, kelas B, dan kelas A yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Sedangkan untuk adik-adik balita yang belum bisa baca, adik-adik duduk yang manis ya. Diam, jangan berisik. Nanti ada beberapa kakak-kakak kalian yang bantu Kak Elis untuk membacakan firman. Adik-adik yang kecil duduk yang manis aja, dengarkan kakak-kakak tersebut membaca firman Tuhan. Oke ya, mari kita bisa mulai ya. Yuk. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu
yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Terima kasih Cia, terima kasih Richie, terima kasih Matthew sudah mau membantu Kak Elis untuk membaca Alkitab pada hari ini. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, tema firman yang akan disampaikan hari ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Taat melakukan tugas masing-masing. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugas pelayanan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ya. Murid-murid itu lalu disebut para rasul. Ya, adik-adik. Adik-adik, dalam melaksanakan tugasnya, para rasul melakukan tugasnya dengan baik dan sangat sungguh-sungguh. Mereka pergi ke berbagai tempat, mereka menemui banyak orang. Sehingga semakin lama, semakin banyak orang yang percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, jumlah pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Awalnya, para rasul bisa melayani mereka dengan baik. Tapi karena jumlah mereka makin banyak, para rasulnya mulai kewalahan adik-adik. Karena begitu banyak janda, orang-orang miskin, orang-orang sakit yang harus mereka datangi, yang harus mereka kunjungi. Mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan baik, ya, karena jumlahnya sangat banyak. Adik-adik, para rasul juga tidak bisa melakukan tugas mereka yang utama. Apa itu tugas mereka yang utama? Yaitu memberitakan firman Tuhan dan berdoa. Karena begitu banyak orang yang mereka layani, mereka tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan dan berdoa. Waktu mereka untuk berdoa sudah tidak ada lagi adik-adik. Ya, karena harus melayani banyak orang. Adik-adik, rasul-rasul itu juga mulai merasa tidak puas atas pelayanan yang mereka berikan. Mereka juga mendengar orang-orang di sana-sini mengeluh atas pelayanan mereka. Mereka menyadari ketidakpuasan orang-orang atau jemaat pengikut Kristus. Maka mereka mulai berdoa. Mereka berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus agar Tuhan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Adik-adik, lalu rasul-rasul meminta jemaat untuk berkumpul. Semua jemaat diminta untuk berkumpul. Setelah jemaat berkumpul, rasul bilang kepada semua orang, kami tidak puas atas pelayanan yang kami berikan. Kami tidak bisa melayani banyak orang karena jumlah kami hanya 12. Kami tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan dan berdoa dengan baik. Karena begitu banyak orang yang harus kami layani. Karena itu kami membutuhkan 7 orang yang bisa membantu kami
untuk memberikan pelayanan kepada semua jemaat. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kalian bisa memilih di antara kalian 7 orang. 7 orang yang baik, 7 orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Mereka akan membantu kami dalam pelayanan. Adik-adik, akhirnya terpilihlah 7 orang. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokolus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ya, 7 orang terpilih. 7 orang tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh roh dan hikmat. Lalu ke-7 orang tersebut dihadapkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul berdoa untuk mereka. Rasul-rasul menumpangkan tangan untuk mereka dan mendoakan mereka agar mereka bisa bekerja dengan baik. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah para rasul memiliki teman sepelayanan? Tahu nggak? Wah, pelayanan mereka semakin berkembang luar biasa. Pelayanan mereka makin baik. Mereka bisa melayani banyak orang. Akibatnya jumlah pengikut Tuhan Yesus makin bertambah banyak. Imam-imam yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, rasul-rasul dan ke-7 orang pelayan yang membantu mereka adalah contoh orang-orang yang taat dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Karena mereka taat, mereka menerima kebaikan, yaitu begitu banyak orang yang bisa mereka layani. Kita pun bisa mencontoh perbuatan mereka. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik dapat melaksanakan tugas adik-adik dengan baik. Adik-adik bisa melakukan tugas adik-adik dengan baik. Apa sih tugas adik-adik? Apa ya tugas adik-adik ya? Kalau adik-adik di rumah, adik-adik bisa membantu mama papa. Gimana caranya, Kak, membantu mama papa? Gimana caranya? Saat bangun pagi, adik-adik bangun, adik-adik bisa merapikan tempat tidur adik-adik, ya, merapikan tempat tidur adik-adik. Terus adik-adik segera mandi, ya, tidak usah mama teriak-teriak, misalnya, Kiel, ini udah jam 6, buruan mandi. Gak usah begitu adik-adik, ya, adik-adik harus, oh ya, bangun pagi, bereskan tempat tidur, langsung mandi, sarapan, ya, pakai baju dengan rapi, berangkat sekolah. Nah, sekarang kan adik-adik lagi belajar online nih di rumah masing-masing ya. Kalau adik-adik dapat tugas dari sekolah, kerjakan tugas adik-adik dengan baik ya. Jangan malas. Kalau misalnya ada yang tidak bisa adik-adik mengerti, adik-adik bisa boleh bertanya kepada mama dan papa. Boleh, tapi jangan suruh mama papa mengerjakan tugas adik-adik ya. Adik-adik kerjakan sendiri ya. Tanya dulu kepada mama papa, baru adik-adik lanjutkan tugas adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas balita, walaupun kecil, adik-adik juga bisa loh melakukan tugas membantu ibu, membantu mama dan papa. Bagaimana caranya? Misalnya ya adik-adik kelas balita, kalau waktunya makan, mama sudah menyiapkan makanan, adik-adik makan dengan baik. Jangan mama minta makan, adik-adik malah nangis. Adik-adik malah lari, kabur, tidak mau makan. Ya, itu namanya membuat mama jadi susah ya. Terus ketika waktunya tidur, adik juga tidur. Jangan malam-malam sudah saatnya adik tidur, adik malah main. Ya, kalau sudah waktunya tidur, misalnya sudah pukul 8, pukul 9 malam, adik-adik tidur.
Pokoknya kalau mama sudah bilang, yuk tidur yuk, adik-adik tidur ya. Oke adik-adik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti rasul-rasul, Tuhan meminta kita taat dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas kita. Kakak percaya adik-adik mampu. Jangan lupa berdoa, minta tolong Tuhan, agar adik-adik bisa melaksanakan tugas adik-adik dengan baik. Oke adik-adik, sekian dulu ya firman hari ini. Adik-adik, kita akan menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tolong kami untuk mampu melaksanakan apa yang Tuhan pesankan kepada kami pada hari ini. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada mama, papa, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adalah ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Minggu lalu, persembahan sudah mulai dikumpulkan. Nah, hari ini juga kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, ya. Nanti pada waktunya kita mulai beribadah kembali, amplop tersebut bisa dimasukkan dalam kebaktian sekolah minggu. Atau adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik kepada mama papa, agar persembahan adik-adik bisa ditransfer bersama persembahan mama papa. Oke ya adik-adik ya? Yuk. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas ini dibuat untuk membantu adik-adik mengingat pesan yang disampaikan Kak Elis pada hari ini. Ya, sekarang kita mulai buat ya. Bahan yang dibutuhkan adalah dus susu bekas. Lalu kertas bergambar rumah. Ya. Lem, gunting, dan kertas origami untuk hiasan. Cara membuatnya. Kertas yang bergambar rumah ini adik-adik tempel di dus susu. Ya. Lalu setelah itu adik-adik gunting mengikuti bentuk rumah. Setelah digunting nanti bentuknya seperti ini adik-adik. Ya. Kalau sudah digunting. Sesudah digunting seperti ini bentuknya. Lalu adik-adik tulis komitmen, janji adik-adik untuk taat melakukan tugas adik-adik membantu mama dan papa. Adik-adik tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Setelah adik-adik tulis, adik-adik boleh berikan hiasan. Hiasannya boleh dibentuk dari kertas origami. Ini Kak Eli sudah kasih contoh berapa buah ya, sedikit sih ya. Adik-adik boleh buat hiasan bermacam-macam dari kertas origami atau dari majalah, kalender bekas, adik-adik gunting, adik-adik tempel. Lalu adik-adik buat lubang di atap rumah, tempat untuk tali. Setelah dikasih tali, adik-adik boleh gantung di kamar atau di tempat di mana saja adik-adik gampang untuk melihatnya. Nanti setiap pagi adik-adik bangun, adik-adik bisa lihat dan bisa membaca. Komitmen adik-adik, janji adik-adik untuk taat melakukan tugas masing-masing. Untuk adik-adik kelas Batita, Balita, Kak Elis mohon bantuan mama papa untuk membuat rumah ini. Nanti kalau rumahnya sudah jadi, adik-adik Batita, Balita tidak perlu membuat komitmen, tapi cukup menempelkan gambar adik-adik di rumah ini. Lalu dikasih tali dan digantung di kamar. Adik-adik, kalau nanti aktivitasnya sudah jadi, adik-adik boleh kirim melalui foto ke kakak kelas masing-masing. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Jangan lupa pesan Tuhan kepada adik-adik dan juga kepada Kak Elis ya, agar kita taat melakukan tugas kita masing-masing. Ya, oke? Sebagai lagu terakhir, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya, pakai gerak, oke?
adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong kami Tuhan, jagai kami, lindungi kami. Walaupun kami di rumah saja, tolong kami agar kami bisa selalu sehat, mama papa bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan ya. Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro bertumbuh di dalam iman. Sekolah Minggu GKI Bintaro siap